Welcome to my channel. Halo guys, kenalin namaku Haura Almas. Jadi sesuai dengan judul video, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa alasan pemerintah benar-benar menggencarkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Selain itu, di akhir video nanti kita juga akan membahas sedikit-sedikit mengenai hoax-hoax yang sempat beredar di masyarakat mengenai vaksin COVID-19. Simak video ini hingga akhir ya. Oke guys, jadi sebelum kita mulai pembicaraannya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe terlebih dulu ya. Nah, for your information, konten dari video kali ini dikembangkan berdasarkan salah satu cara pandang dari filsafat ilmu, yaitu aksiologi. Jadi aksiologi merupakan cara pandang yang menekankan kepada tujuan atau manfaat dari ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Dalam dunia kesehatan, vaksin merupakan hasil dari penerapan ilmu pengetahuan. Jadi, bisa dikatakan bahwa vaksin merupakan salah satu produk dari ilmu pengetahuan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Jadi, apa sih vaksin itu? Oke, jadi vaksin merupakan suatu bahan yang dibuat dari mikroba atau patogen yang dilemahkan atau bahkan yang mati, bisa juga dari toksinnya atau dari salah satu protein permukaannya. Bahan tersebut akan merangsang sistem imun pada tubuh manusia untuk mengenali dan menghancurkannya, serta menghancurkan kembali pada infeksi selanjutnya. Nah, sejak COVID-19 muncul, para ilmuwan di seluruh dunia gencar sekali dalam melakukan penelitian, pengkajian, serta pengujian dalam rangka menemukan bahan atau formula apa yang tepat untuk dijadikan vaksin COVID-19 untuk manusia. Akhirnya, pada awal tahun 2021, para ilmuwan atau para ahli ini berhasil menemukan formula yang tepat untuk vaksin COVID-19, serta siap dipakai atau diinjeksikan kepada tubuh manusia. Ada banyak formula vaksin yang telah ditemukan para ahli tersebut, diantaranya ada vaksin Sinovac, Sinopharm, Moderna, dan AstraZeneca. Bahkan setelah mengalami pengujian atau penelitian, ditemukan fakta bahwa vaksin Sinovac ini efektivitasnya mencapai angka 95%. Vaksinasi sangat diupayakan didapatkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali, khususnya di Indonesia sendiri pada masyarakat yang diprioritaskan oleh pemerintah. Oke guys, jadi berdasarkan keterangan para ahli dan bacaan-bacaan dari sumber-sumber terpercaya yang ada, didapatkan keterangan bahwa vaksinasi sangat penting untuk membantu pembentukan antibodi di dalam tubuh manusia. Vaksin yang diinjeksikan pada kulit, lapisan di bawah kulit atau di otot ini berisi virus yang lemah atau bahkan dimatikan seperti vaksin pada COVID ini, sehingga dijamin tidak akan berbahaya bagi penerima vaksin. Nah, sebagaimana yang telah kita bahas di awal video tadi, bahwa virus yang dilemahkan atau dimatikan tersebut akan dengan mudah dibunuh dan dikenali oleh sistem imun di dalam tubuh kita, sehingga akan menstimulasi limfosit untuk membentuk antibodi terhadap virus tersebut. Dengan demikian, apabila setelah vaksinasi kita terinfeksi virus yang sama, maka tubuh kita akan lebih siap untuk menghadapinya karena di dalam tubuh kita telah terbentuk antibodi terhadap virus tersebut. Selain berperan dalam pembentukan antibodi pada orang-orang yang belum pernah terinfeksi, ternyata berdasarkan penelitian, vaksinasi sangat penting juga untuk dilakukan pada orang-orang yang bahkan pernah sakit karena virus tersebut sebelumnya. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi dikarenakan ada kemungkinan penurunan jumlah antibodi dalam tubuh setelah sembuh, sehingga vaksinasi sangat penting dilakukan atau diberikan untuk meningkatkan jumlah antibodi dalam tubuh orang tersebut. Dengan divaksin maka akan menurunkan kemungkinan sakit. Hal ini dikarenakan semakin menguatnya antibodi yang dimiliki oleh tubuh.
Oleh karena itu, sebagai tahap awal, pemerintah menetapkan golongan-golongan masyarakat yang prioritas untuk mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu, dengan pertimbangan bahwa kelompok-kelompok tersebut berisiko lebih tinggi untuk terinfeksi COVID-19. Nah, salah satu kelompok prioritas pemerintah tersebut adalah tenaga kesehatan, atau sering kita sebut dengan nakes. Seperti yang kita ketahui bahwa di setiap harinya para nakes ini selalu berdekatan atau kontak atau bersinggungan dengan pasien-pasien, baik yang tidak terinfeksi maupun yang terinfeksi. Walaupun dalam lapangan para nakes ini menggunakan alat pelindung diri atau APD yang lengkap, akan tetapi masih belum menutup kemungkinan bahwa virus tersebut dapat masuk dan menginfeksi mereka. Berdasarkan WHO, suatu negara dianggap lebih aman ketika kekebalan kelompok atau herd immunity telah tercapai. Nah, apabila herd immunity ini telah berhasil dicapai oleh suatu negara, maka ada beberapa manfaat besar yang dapat diterima oleh seluruh penduduk negara tersebut, yaitu menurunnya rantai penularan COVID-19, menurunnya angka kesakitan, dan menurunnya angka mortalitas. Selain itu, secara perlahan tentunya akan mengembalikan kehidupan seperti sedia kala meskipun tidak 100%. Oke guys, jadi itulah beberapa alasan mengapa pemerintah sangat gencar untuk memberikan vaksinasi kepada masyarakat. Tetapi meskipun demikian, ada banyak sekali faktor yang menyebabkan masyarakat kita ini masih menolak dan ragu tentang manfaat serta efektivitas vaksin COVID-19. Salah satu faktor tersebut ialah adanya hoax yang tersebar di masyarakat. Hoax yang pertama menyebutkan bahwa vaksin Sinovac mengandung boraks, formalin, merkuri, salvero, dan virus yang hidup. Nah, pada kenyataannya tidak demikian. Jadi, vaksin Sinovac sama sekali tidak mengandung bahan pengawet seperti yang telah disebutkan tadi, yaitu ada boraks, formalin, merkuri, dan sebagainya. Salvero yang dianggap tidak halal ini hanya digunakan sebagai media kultur atau perbanyakan virus itu sendiri, dan tidak dijadikan sebagai bahan campuran vaksin yang juga ikut diinjeksikan dalam tubuh manusia. Vaksin Sinovac diproduksi dengan metode inactivated untuk mematikan COVID-19, sehingga vaksin yang nanti diinjeksikan dalam tubuh manusia itu tidak mengandung virus yang hidup ataupun virus yang dilemahkan. Jadi, virus yang terkandung di dalamnya adalah virus-virus yang mati. Next, hoax kedua. Sinovac berefek pada ukuran alat kelamin. Nah, hal itu telah disanggah oleh juru bicara vaksinasi COVID-19 dari BPOM, yaitu Lucia Rizka Andalusia, yang menyatakan hal tersebut adalah informasi yang salah. Karena apa? Sistem imunitas dan reproduksi itu tidak berhubungan, apalagi yang berkaitan dengan vaksin ya. Next, hoax ketiga. Vaksin menyebabkan kematian. Beberapa waktu yang lalu sempat beredar informasi mengenai meninggalnya Kasdim Gresik, yaitu Mayor Sugeng Riyadi pasca mendapatkan vaksin COVID-19. Berita tersebut telah terkonfirmasi bahwa salah atau tidak benar. Bahkan perlu diketahui bahwa penerima vaksin Pfizer pertama kali, yaitu Margaret Keenan, diketahui masih hidup dan telah mendapatkan vaksin COVID-19 keduanya. Next, hoax keempat. Vaksin COVID-19 dapat menyebabkan perubahan permanen pada DNA manusia. Nah, penting diketahui bahwa tidak ada satu vaksin pun termasuk vaksin COVID-19 ini yang dapat memodifikasi atau mengubah DNA pada tubuh manusia. Jadi hal tersebut salah ya. Hoax berikutnya, vaksin Pfizer dapat menyebabkan kemandulan pada wanita. Penting diketahui bahwa vaksin-vaksin yang telah beredar di masyarakat tersebut telah melalui serangkaian uji oleh para ilmuwan atau para ahli dalam bidangnya masing-masing, sehingga dapat dipastikan bahwa vaksin-vaksin tersebut aman, tidak membahayakan masyarakat. Efek samping vaksinasi memang terkadang timbul, seperti pusing, mual, atau bahkan nyeri pada daerah suntikan.
Akan tetapi, hal-hal tersebut merupakan hal yang wajar timbul pasca vaksinasi. Dan tidak hanya pada vaksinasi COVID-19, tapi pada semua vaksinasi tentunya ada beberapa orang yang mengalami efek samping tersebut. Dan hoax terakhir yang kita bahas kali ini adalah anggota IDI atau Ikatan Dokter Indonesia menolak divaksin COVID-19. Nah guys, berita tersebut adalah benar-benar berita hoax karena sudah dikonfirmasi sendiri oleh Ketua Umum IDI yaitu Dr. Daeng M. Fatih bahwasannya seluruh dokter anggota IDI siap untuk divaksin asalkan vaksin tersebut telah disetujui oleh BPOM. Oke guys, itulah beberapa hoax-hoax yang pernah tersebar dan dipercayai oleh masyarakat mengenai vaksin COVID-19. Tentunya kita perlu menjadi netizen-netizen yang cerdas untuk memilih dan memilah informasi, mana informasi yang salah dan mana informasi yang benar dan perlu diterapkan seperti itu. Oke, hal yang penting kita tanamkan dalam diri kita, yang penting kita pahami bahwa setelah vaksinasi bukan berarti tubuh kita ini langsung kebal, langsung kuat untuk menghadapi COVID-19. Hal ini dikarenakan apa? Hal ini dikarenakan bahwa tubuh kita ini memerlukan sedikit waktu yang lebih lama untuk membentuk antibodi yang dimaksud. Seperti itu. Selain itu, infeksi suatu penyakit juga sangat bergantung pada kesehatan tubuh kita. Jadi, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya guys. Misalnya dengan cara menyempatkan untuk berolahraga. Sesibuk apapun itu, sempatkan minimal seminggu 3 kali gitu. Terus juga jangan lupa untuk mengonsumsi makanan yang bergizi. Dan yang tidak kalah penting adalah istirahat yang cukup ya. So guys, untuk semuanya aja, baik yang sudah divaksin ataupun yang belum divaksin, ayo tetap jaga protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Stay safe, stay healthy. Sekian video pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Thank you, bye-bye.